Kita mau menyadari setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Banyak hiruk-pikuk di luar sana terjadi, tapi Tuhan yang memelihara kita. Tuhan memberikan kemurahan hatinya sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita memulai ibadah kita dengan bersyukur, menyadari setiap berkat kemurahan Tuhan.
mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami Tuhan. Ya Tuhan, kami benar-benar bersyukur Engkau boleh mengadakan kami sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami mau menyerahkan Tuhan sebentar lagi ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati setiap pujian yang kami naikkan. Kau berkati setiap firman juga yang kami boleh dengarkan Tuhan. Biar kami boleh semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan terus menghitung setiap berkat Tuhan, dengan terus mensyukuri setiap apa yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami, juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, shalom semuanya. Shalom teman-teman, walaupun di sini saya nggak dengar teman-teman menyaut suara saya, tapi ya yakin teman-teman di sana juga sama-sama semangatnya di rumah masing-masing, mungkin sama kakak dan adik, atau mungkin sama keluarga ya teman-teman. Kita mau bangkit berdiri teman-teman, kita mau angkat satu pujian, kita serukan namanya. Teman-teman boleh kembali persilahkan duduk. Mungkin beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan kita banyak sekali menghabiskan waktu di rumah.
Dan mungkin teman-teman juga menyadari itu semua karena adanya satu pandemi COVID-19. Itu mungkin boleh menjadi pergumulan kita bersama. Dan kita mau sama-sama yakini Tuhan yang akan terus memberkati dan mencukupkan setiap keluarga kita. Kalau untuk teman-teman ketahui, kita hari ini akan membawakan sebuah tema mengenai keluargaku adalah surgaku. Di sini mungkin kita banyak terus menghabiskan waktu bersama dengan keluarga karena adanya WFH dan juga PSBB yang berlangsung. Kita akan masukin firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian keluarga Allah.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Engkau memperkenankan Komisi Pemuda dan Remaja GKPO Halim Perdana Kusuma untuk bisa melaksanakan ibadah online. Dan saat ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkenan Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami diberi kemampuan untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda dan remaja, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Pembacaan firman Tuhan diberi judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua, dan yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena di tengah-tengah situasi dan kondisi bangsa yang saat ini sangat terpuruk karena merebaknya virus COVID-19. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Komisi Pemuda dan Remaja GKPO Halim Perdana Kusuma dapat melaksanakan ibadah online. Dan hari ini ya, kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9.
Dan melalui pembacaan firman Tuhan ini diangkat satu tema untuk kita renungkan bersama. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Nah, rekan-rekan pemuda dan remaja, pertama-tama kita mau lihat dulu apa itu keluarga atau apa itu yang dinamakan keluarga. Kalau kita buka dari Kamus Bahasa Indonesia, keluarga adalah ibu, bapak beserta anak-anak. Kalau kita lihat istilah surga, ya, ada dua kata yang penting dalam tema kita ini. Ya. Kata yang kedua surga. Surga dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya suatu suasana. Suasana akhirat yang membahagiakan manusia yang hendak tinggal di dalamnya. Ya. Keluargaku adalah surgaku, artinya bahwa bapak, ibu, anak-anak hidup dalam suasana bahagia. Ya, hidup dalam suasana bahagia di dunia. Nah, kalau pengertian keluarga menurut iman Kristen, keluarga adalah jemaat terkecil. Jemaat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dan keluarga itu yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak dibentuk, diberkati oleh Tuhan. Dan yang pasti setiap keluarga yang dibentuk, yang diberkati oleh Tuhan pasti punya tujuan. Ya. Tujuannya apa? Ketika Tuhan membentuk keluarga, di dalamnya Tuhan mau menyatakan rencananya. Tuhan mau menyatakan rencananya di dunia ini melalui keluarga. Kalau kita bandingkan dengan kitab Keluaran pasal 1 ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan begini. Setelah Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah mengatakan beranak cuculah. Ya. Allah mengatakan beranak cuculah. Artinya bahwa Allah mempersatukan dulu manusia itu. Ya. Sudah jadi ayah, sudah jadi suami istri. Allah memberkati mereka. Lalu Allah mengatakan beranak cuculah. Ini menjadi penting. Pengertian keluarga itu seperti itu. Dipersatukan, diberkati, kemudian ada tujuannya. Beranak cuculah. Ini menjadi penting bagi kaum pemuda dan remaja. Harus sungguh-sungguh mengerti dan memahami hal ini. Tujuan yang kedua, Tuhan Allah mau supaya gambarnya, rupanya nampak dalam setiap keluarga. Gambar Allah itu nampak dalam setiap keluarga. Dan yang ketiga, Tuhan mau supaya kasih-Nya dinyatakan, diwujudkan di tengah-tengah dunia ini melalui keluarga. Keluarga yang hidup saling
mengasihi. Ya, kasih stroge. Kasih relasi antara orang tua dan anak, adik dan kakak, anak-anak dan orang tua, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan pemuda dan remaja, pertanyaannya, apakah setiap keluarga yang sudah dibentuk oleh Tuhan dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu? Jawabannya, tidak semua. Tidak semua keluarga yang sudah dibentuk, yang sudah diberkati oleh Tuhan dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab dalam kenyataannya ada keluarga-keluarga yang hidupnya bagaikan hidup di surga. Ya, bahagia, harmonis, hubungan relasi antara orang tua dan anak, adik dan kakak itu sangat harmonis, adem. Tetapi juga ada keluarga yang hidupnya seperti hidup di neraka. Suasananya panas, ribut terus, tidak ada saling pengertian antara orang tua dan anak. Masing-masing mau menang sendiri. Ya. Dan tentunya tidak ada sukacita yang dirasakan oleh anggota keluarga itu sendiri. Rekan-rekan pemuda dan remaja, saya sangat percaya dan saya sangat yakin bahwa semua keluarga ingin menikmati surga. Surga di dalam keluarga. Keluargaku adalah surgaku. Ya. Kalau memang itu menjadi keinginan, kerinduan, harapan dari kita semua, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya keluargaku itu adalah surgaku? Solusinya ada di dalam firman Tuhan. Memperhatikan pembacaan Alkitab tadi, bagian itu adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Rasul Paulus menasehatkan mereka, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang statusnya sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai hamba, sebagai tuan, supaya mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan saling mengasihi. Dan hari ini kita mau fokus saja di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nasihat Rasul Paulus kepada anak-anak dan orang tua sesuai dengan tema kita, berbicara tentang keluarga. Nah, saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda dan remaja, Rasul Paulus menasehatkan orang-orang Kristen yang pada saat itu mereka baru menjadi jemaat. Jemaat yang masih baru, yang masih muda. Rasul Paulus menasehatkan mereka karena pada saat itu tradisi yang ada di Romawi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tradisi di mana seorang ayah atau seorang bapak itu memiliki kuasa mutlak terhadap keluarga. Patria potestas. Ya. Seorang ayah atau seorang bapak dia dapat memperlakukan keluarganya, dia dapat memperlakukan anak-anaknya sesukanya.
Bahkan dia dapat menjual mereka, menjadikannya sebagai budak. Dia dapat menghukum mereka. Mereka dilakukan dengan semena-mena. Dan kuasa patria itu, dia berlaku selama ayah itu masih hidup di dunia. Selama dia masih hidup, dia punya kuasa memperlakukan keluarganya sesukanya. Dan tentunya saudara, kalau cara-cara ini masih tetap berlaku dalam kehidupan umat pada saat itu, yang jelas pasti akan membuat anak-anaknya hidup tidak sejahtera. Karena kuasa patria itu dia berlaku, anaknya masih kecil sampai sudah dewasa, selama ayahnya masih hidup itu masih tetap berlaku. Dan cara-cara seperti ini bisa saja membuat anaknya berontak. Bahkan dia bisa dendam kepada orang tua. Dan Paulus melihat bahwa cara seperti ini, sikap seperti ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara seperti ini bukan cara hidup orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Paulus mau meluruskan cara dan sikap mereka yang salah. Bahkan Paulus hendak menjelaskan bahwa setiap orang, setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Baik sebagai orang tua, juga sebagai anak-anak. Hidup dalam ketaatan dan kasih mengasihi. Dengan demikian, apa yang menjadi Tuhan menempatkan kita di dunia ini nampak dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan pemuda dan remaja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan tema kita, keluargaku adalah surgaku. Hal yang pertama dikatakan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua-a. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak diingatkan, diperingatkan supaya mereka taat dan hormat kepada orang tua. Kalau kita memperhatikan bagian ini di sini, Rasul Paulus mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Musa di dalam kitab Keluaran yang terdapat di 10 hukum Taurat. Apa yang disampaikan Tuhan melalui Musa kepada umat Israel. Dalam hukum yang kelima, di situ dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Rekan-rekan pemuda dan remaja, kenapa harus menghormati orang tua? Kenapa anak-anak diminta supaya menghormati orang tua? Karena menghormati orang tua adalah perintah, adalah hukum. Hukum perintah yang harus dilakukan oleh semua yang punya status sebagai anak, tanpa kecuali. Hukum yang harus dipatuhi tanpa alasan apapun. Perintah itu harus dilakukan tanpa alasan apapun. Kalau misalnya ada yang bertanya begini, pendeta, bagaimana kalau orang tuaku
ayah saya hidupnya nggak benar. Malas beribadah. Terkadang memperlakukan anak-anak dengan sewenang-wenang, dengan kasar. Apakah kita harus menghormati mereka? Jawabnya, iya. Anak-anak harus tetap taat kepada orang tua dan menghormati ayah dan ibunya. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan tidak ada tambahan penjelasan bahwa menghormati orang tua itu kalau mereka baik. Tidak ada penjelasan bahwa anak-anak menghormati orang tua karena mereka memperlakukan anak-anak dengan baik. Karena orang tua itu selalu menuruti apa kata anak-anak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Dan ini adalah perintah, hukum yang harus dilakukan oleh semua manusia. Bukan saja orang-orang percaya, tetapi dilakukan oleh semua manusia. Ya. Jangan coba-coba melawan hukum itu. Jangan coba-coba nabrak hukum itu. Risikonya berat, saudara. Risikonya berat. Risikonya itu selama kamu ada di dunia ini ada risikonya. Kalau tidak taat, tidak hormat kepada orang tua. Anak-anak yang tidak taat, yang tidak hormati orang tua, coba perhatikan. Hidupnya enggak sukacita. Ya, hidupnya tidak sukacita. Hidupnya, ya kadang-kadang mereka sukses, tapi kadang-kadang mereka jadi jatuh juga. Dan oleh karena itu Paulus menasehatkan semua orang yang statusnya sebagai anak supaya hormati ayah dan ibunya, taat sama mereka. Dampaknya luar biasa. Dalam ayat yang ketiga, kamu akan berbahagia dan panjang umur. Kalau kita perhatikan kata berbahagia, saya coba mencari pengertian ya yang asli dari bahasa aslinya. Kata berbahagia itu dalam bahasa Yunani ginomai. Ginomai artinya berubah. Ginomai artinya benar. Ginomai artinya muncul menjadi. Ginomai artinya berhasil. Jadi kata berbahagia dalam bahasa aslinya punya pengertian sangat luas. Dengan demikian saudara, dalam pengertian ini hendak menegaskan bahwa kalau hari-hari yang kemarin, 1 bulan yang lalu, ya 3 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, saudara belum menghormati orang tua, saudara belum taat sama mereka, saudara pernah membuat mereka sedih, saudara pernah membuat mereka menangis. Bahkan saudara menjadi batu sandungan. Saudara belum berhasil. Atau berhasil tapi kemudian gagal. Dan sebagainya.
hari ini minta ampun sama Tuhan. Gak ada kata terlambat. Tuhan masih kasih waktu. Tuhan masih kasih waktu kepada anak-anak. Bertobatlah. Hormatilah ayah dan ibumu. Maka Tuhan akan pulihkan saudara. Hormatilah mereka. Taat kepada mereka. Tuhan sanggup merubah saudara. Tuhan sanggup membuat saudara menjadi anak-anak yang benar. Tuhan sanggup membuat saudara menjadi berhasil. Bahkan Tuhan sanggup mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kamu. Dengan demikian, hidup saudara berbahagia. Yang kedua, kenapa harus menghormati orang tua, saudara? Karena mereka adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Orang tua adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, sebagai anak patut bersyukur. Karena kita dikasih orang tua. Kita dikasih ayah dan ibu. Makanya kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita harus melihat mereka. Kita harus melihat mereka sebagai wakil Tuhan di dunia. Ya. Mereka adalah mandataris Tuhan di dunia. Dengan demikian kalau kita hormati orang tua, ya, kalau kita lihat orang tua sama saja kita lihat Tuhan. Kalau kita hormat mereka sama saja kita hormati Tuhan. Kalau kita mengasihi mereka sama saja kita mengasihi Tuhan. Yang kita lakukan buat orang tua sama saja kita lakukan buat Tuhan. Dan saya sangat yakin apa yang saudara buat, apa yang kita buat pasti berdampak hidup bahagia. Hal yang kedua, tanggung jawab orang tua. Firman Tuhan dalam ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, apakah zaman ini ada orang tua yang memiliki kuasa patria, potestas, semena-mena terhadap anak, diperlakukan dengan tidak hormat karena mereka adalah anak? Mungkin masih ada. Kalau masih ada, bagaimana mungkin keluarga kita bisa menjadi surga bagi kita? Oleh karena itu orang tua ya harus mohon pengampunan dari Tuhan. Kembali melihat tanggung jawab. Jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak. Jadi sahabat buat mereka, jadi teman buat mereka. Dengar pendapat mereka. Hargai mereka, perlakukanlah mereka dengan baik. Terimalah mereka dengan segala kekurangan mereka. Seorang ayah harus mendidik anak-anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Dia harus menerima anak sebagai hadiah terbesar yang Tuhan berikan. Hadiah terindah yang Tuhan berikan bagi keluarga. Oleh karena itu, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ayah harus mensyukuri itu. Seorang ayah harus menjadi ayah yang takut Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga dapat mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ketika anak-anak
hormat sama orang tua, dan orang tua menghargai anak, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, maka keluarga itu adalah keluarga yang berbahagia. Keluarga kita adalah sorga kita. Hidup tenang, hidup dalam keharmonisan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Rekan-rekan pemuda dan remaja, mari kita tinggal di dalam keluarga yang adalah sorga itu. Kita tinggal di saat-saat ini, kita dihimbau untuk tinggal di rumah, ya, membantu pemerintah, atau kita ikut melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah untuk bisa memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Kalau keluarga kita adalah surga kita, mari kita tinggal di dalamnya. Kita menikmati kasih Tuhan. Ya, kita hidup saling mengasihi, hidup dalam keharmonisan, satu menghargai yang lain. Dengan demikian, rumahku adalah sorgaku. Firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 dan ayat 3b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menolong, menguatkan, dan memberkati saudara-saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, terima kasih firman Tuhan sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus-Mu menerjemahkan firman ini dan kami dapat mengerti, memahami dengan kata-kata yang sederhana, supaya kami menghayatinya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami rindu menjadikan keluarga kami adalah surga buat kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan ini, sehingga apa yang menjadi janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan buat setiap firman yang boleh disampaikan oleh Ibu Pendeta Irene Makatita. Kita mau sama-sama diingatkan dan berharap untuk semakin setia dalam keluarga kita, mengasihi, saling menghormati satu sama lain, dan terlebih kita boleh merasakan surga itu dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita mau angkat satu buah pujian, keluargaku adalah surgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan
Berkenaan dengan ibadah online yang kita laksanakan, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Deborah Uli di nomor 42101754461 atau yang tersedia di layar teman-teman. Nats persembahan yang mengiringi persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan kita akan mengiringi dengan lagu Oh Betapa Dalamnya. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita sampaikan permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami ada lagi di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena dalam kebaktian Komisi Pemuda dan Remaja secara online, kami boleh diperdengarkan dengan firman Tuhan. Tema keluargaku adalah sorgaku. Di dalamnya kami semua diingatkan bahwa untuk menjadikan keluarga sebagai sorga, maka ada 2 hal yang menjadi penting. Sebagai anak-anak diingatkan supaya taat kepada orang tua dan menghormati ayah dan ibumu. Dan hal yang kedua, diingatkan kepada para orang tua, teristimewa kepada bapak-bapak, supaya jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 2 hal yang penting ini kiranya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami melakukannya supaya kami boleh menikmati keluarga adalah sorga. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam ibadah ini kami berdoa menyerahkan semua kami, anak-anak-Mu yang telah Tuhan percayakan untuk melaksanakan pelayanan di saat ini. Baik sebagai pelayan firman, WL, tim musik, operator multimedia, Tuhan memberkati kami semua. Supaya kami menjadi perpanjang tangan Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan, terkhusus pemuda
pemuda dan remaja. Kami berdoa menyerahkan Komisi Pemuda dan Remaja, Trikora, Dwikora, Raja Wali, Angkasa, Skadron, Dirgantara, Ambarapura, Angkasa Puri, dan Cilodong. Tuhan memberkati kami semua, supaya kami menjadi pemuda dan remaja yang hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Bahkan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk terus Tuhan pakai melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, bagi pengurus Komisi Pemuda dan Remaja 2019-2023, Tuhan berkati pakai mereka, supaya mereka terus bekerja, melayani pekerjaan Tuhan ini, dan biarlah melalui setiap pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami menyerahkan para pemuda dan remaja yang sedang bekerja, mereka yang sementara menempuh pendidikan di sekolah, mereka yang kuliah, yang sementara mencari pekerjaan, mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan anak-anak pemuda dan remaja. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka berhasil, berikan kemudahan, berikan jalan keluar bagi mereka di dalam setiap usaha mereka. Dan biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan kami percaya Tuhan juga akan memberikan pasangan yang serasi buat anak-anak kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi anak-anak pemuda dan remaja yang mungkin saat ini mereka sementara ada di dalam kelemahan tubuh. Berkenan Tuhan Engkau datang jamah mereka, dan biarlah bilur-bilur Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan bersyukur bersama dengan pemuda dan remaja yang merayakan ulang tahun mereka. Diberkati oleh Tuhan, dan ajarlah mereka untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sementara dilanda dengan virus COVID-19. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan pemerintah yang terus bekerja, berusaha dengan maksimal untuk bagaimana bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan segala upaya yang mereka lakukan, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat mencari solusi atau melakukan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sementara digumuli di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terkhusus kami berdoa bagi Presiden, Wakil Presiden, Tuhan berkati memberikan hikmat kepadanya supaya mereka dapat bekerja dengan baik. TNI dan Polri yang terus bekerja ada di garda paling depan bersama dengan para medis, para dokter, para perawat. Mereka terus berjuang, berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka melayani masyarakat Indonesia yang sementara dilanda dengan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan jaga lindungi mereka, Tuhan berikan bagi mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka terus dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam setiap upaya yang dilakukan di tengah-tengah bangsa ini, dan kami yakin dan percaya bahwa pada saatnya badai ini pasti berlalu. Di saat ini juga Tuhan,
Kami mau berdoa dan bersyukur oleh karena kami sudah memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan berkati supaya menjadi berkat, menjadi alat untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagi setiap tangan yang memberi, Tuhan memberkati. Dan bagi tangan-tangan yang mengelola, juga Tuhan memberkati supaya mereka dapat mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong menopang dan memberkati kami semua. Inilah doa kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bawakan doa kami ini kepada Bapa di sorga. Dan bersama-sama kami mau berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan buat setiap firman Tuhan dan ibadah kita akan segera berakhir. Tapi saya berharap ibadah akan terus berjalan di setiap keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Dan biarlah mesbah keluarga itu boleh terus ada di tengah waktu yang mungkin Tuhan luangkan buat kita untuk lebih mendekat, lebih bersyukur lagi tentang keadaan keluarga kita. Kita mau angkat satu nyanyian Bless the Lord.
akan menerima berkat dari Tuhan. Mari rekan-rekan pemuda dan remaja, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai, kembali ke rumah masing-masing, tetap di rumah aja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan keluarga kita.